Halo, selamat datang di channel LA Story. Di channel ini akan membahas tentang alur cerita film Jungle. Film tersebut dirilis di Australia pada tahun 2017. Jungle adalah sebuah film drama survival yang berdasarkan pada kisah nyata tahun 1981. Petualang Yossi Ginsberg ke pedalaman hutan Amazon. Nah, jangan banyak lama lagi, kita langsung mulai alur ceritanya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Yossi. Yossi adalah mantan tentara Israel yang memutuskan untuk berhenti karena dia lebih senang hidup bebas dan bertualang ke berbagai negara. Yang kemudian Yossi mendatangi sebuah tempat yang bernama Bolivia di Amerika Selatan. Di Bolivia sendiri, Yossi ingin menuju ke pedesaan di suatu pulau kecil. Dan ketika ingin menyeberang menggunakan perahu, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Markus, dan yang akhirnya mereka pun berkenalan. Mereka pun menuju ke pedesaan itu bersama-sama. Dan Markus ini berasal dari Eropa, yang pekerjaannya adalah seorang guru di sekolah di daerah Swiss. Lalu ketika mereka menuju ke sebuah desa kecil tersebut, mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang bernama Kevin Gale. Dan ternyata Markus kenal dengan si Kevin itu, dan mereka pun sangat akrab. Karena sebelumnya mereka berdua pernah bersama mendaki Gunung Andes di Bolivia. Untuk si Kevin sendiri, dia merupakan seorang fotografer yang sangat mencintai petualangan. Ya, sama persislah dengan si Yossi. Dan ketika Yossi sedang bersama Kevin, dia melihat seorang gadis yang bernama Amy. Dan tiba-tiba mereka langsung akrab dan minum-minum bersama sampai mereka pun tak sadarkan diri. Lanjut, di hari berikutnya, Yossi, Markus, dan Kevin mendatangi sebuah daerah yang bernama La Paz untuk melihat sebuah festival. Kemudian mereka mendatangi sebuah tempat di daerah tersebut yang membuat mereka pun semua berpencar. Ketika Yossi sedang berjalan sendiri, Yossi bertemu dengan seorang pria yang bernama Carl. Dan Carl mengira bahwa Yossi adalah orang Amerika. Carl sendiri adalah seorang pemandu tur turis untuk mendatangi daerah-daerah terpencil. Kemudian, Carl sendiri mengajak Yossi ke pedalaman hutan Amazon untuk menemui suatu penduduk Indian yang bernama Tomonas, dan ditambah dengan petualangan seru tentunya. Dan, kata Carl, penduduk Indian itu hanya tersisa satu penduduk yang terakhir di dunia dan telah menghilang. Sontak Yossi pun tertarik dengan ajakan Carl. Setelah hal itu, Yossi mengajak Markus dan Kevin untuk berpetualang ke hutan itu demi melihat penduduk Indian Tomonas, yang menjadi suku terakhir tersebut. Lalu Markus membantah bisa saja Carl berbohong atau mengarang hal akan tersebut. Kemudian Kevin juga mengatakan hal yang sama, bahwa hal tersebut adalah omong kosong. Yang kemudian Yossi menyuruh mereka menemui Carl. Keesokan harinya, Yossi, Markus, Kevin menemui Carl dan meminta penjelasan tentang suku Indian tersebut. Lalu Carl menjelaskan hal itu. Dia menunjukkan beberapa rute yang dituju, ya tepatnya rute-rute di hutan Amazon itu. Setelah Carl menunjukkan rute tersebut, mereka ke sana membutuhkan waktu 3-4 hari. Namun, Kevin tetap tidak percaya akan keberadaan penduduk itu. Namun, Carl tetap meyakinkan dengan beberapa foto, yang pada akhirnya Kevin dan Markus pun percaya lalu mengikuti tur tersebut. You pay for this? We pay for this. Yeah. Ketika mereka menyiapkan perlengkapan, Yossi menceritakan sebuah buku yang diberi pamannya, yang dimana buku tersebut adalah buku keberuntungan yang bisa melindunginya. Soalnya ketika pamannya Yossi tersebut, pamannya selalu selamat di era Perang Dunia Kedua. Dan ketika pamannya Yossi memberikan buku itu ke Yossi, 2 hari kemudian pamannya Yossi meninggal dunia. Keesokan harinya, mereka berempat terbang ke pedalaman hutan Amazon, lebih tepatnya di Apollo. Sesampainya di sana, mereka segera memasuki ke pedalaman hutan Amazon tersebut. Selama memasuki hutan tersebut, Carl selalu menceritakan tentang suku Indian itu, bahwa suku itu sangat pintar dan tangguh. Well, you said the rainy season didn't start for 2 weeks. Setelah 2 hari menyusuri hutan, Markus nampak kelelahan ditambah Yossi dan Kevin terus mengeluh dan marah-marah. Marcus, stop! Keep walking. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan penduduk di pedalaman hutan tersebut.
dan penduduk itu bernama Syariamas. Yang kemudian mereka berempat bercengkraman di antara penduduk-penduduk tersebut. Sedangkan Markus mencoba membantu mengobati penduduk yang sakit. Dan malamnya mereka berempat ditawari minum dan udud. Se los robaron. Let me help you there. Mantap, lanjut. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan sedikit mencari emas di daerah tersebut. Lalu mereka menemukan pemandangan yang sangat indah dan kupu-kupu berwarna-warni. Di hari keempat, mereka kehabisan makan dan terpaksa memburu hewan. Tidak sengaja mereka melihat monyet sedang bergelantungan. Carl pun langsung menembaknya. Dan malamnya, mereka membakar monyet itu dan memakannya. Mereka menikmatinya kecuali Markus. Dia tampak mual dan jijik. Ya dong, secara monyet. Hari selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan dan melewati rute yang berada dekat sungai. Namun, sayangnya, akibat perjalanan yang cukup panjang dan rute yang terjal, kaki Markus mengalami luka-luka yang cukup serius. Dan itu membuat perjalanan mereka sedikit melambat. Bahkan menjadi perdebatan di antara mereka. Yang kemudian Markus menyalahkan dirinya. Ketika keesokan harinya, Carl, Yoshi, dan Kevin mereka berdebat dengan keadaan Markus yang semakin memburuk. Lalu Carl menyarankan semuanya kembali lagi ke suku Syariamas, supaya Markus dapat beristirahat dan diobati di sana. Namun Yoshi dan Kevin menolaknya, karena mereka sudah berjalan sejauh itu. Lalu Kevin membuat sebuah rencana agar melewati jalur sungai, agar sampai di Rurinebeck, supaya bisa menerbangkan Markus ke lepas. Bila itu berhasil, mereka bisa kembali lagi mencari suku Indian yang hilang itu. Setelah mereka sepakat, lalu mereka membuat rakit. Setelah rakit itu selesai, mereka pun berlayar. Awalnya memang nampak baik-baik saja, sampai ketika mereka melewati suatu arus sungai yang sangat deras. Dan akibat itu Kevin panik oleh Carl yang selalu memberi arahan yang salah ketika melewati arus sungai itu. Mereka pun berdebat sampai hampir baku hantam. Setelah itu mereka pun menepi ke sisi sungai dan membuat camp di sana. Dan kemudian Kevin memberitahu Yoshi bahwa Carl tidak bisa berenang, karena Kevin melihat Carl begitu ketakutan saat berada di air, hingga Carl tidak bisa membaca arah arus sungai yang hampir saja membuat mereka celaka. Hari selanjutnya, Carl dan Kevin kembali berdebat, hingga akhirnya Carl memutuskan melewati jalur darat dan diikuti oleh Markus. Sedangkan Kevin dan Yoshi melewati jalur air. Mereka berempat bersepakat agar bertemu di tempat tujuan mereka tersebut. Ketika Yoshi dan Kevin melewati sungai, mereka dihadapkan lagi dengan arus sungai yang sangat deras, bahkan lebih deras dari yang pertama. Akibat hal itu, rakit mereka menabrak sebuah batu dan tersangkut di batu tersebut. Kevin pun berenang ke tepian, sedangkan Yoshi disuruh menjaga barang-barang mereka agar tetap aman. Lalu Kevin menyuruh Yoshi melemparkan pisau untuk mencari tumbuhan merambat, agar Kevin bisa menarik rakit tersebut. Tiba-tiba rakit itu tidak bisa menahan derasnya air, yang kemudian rakit itu pun terpental. Lalu Yoshi pun terbawa arus sungai deras itu. Dan ketika Yoshi tersangkut di sebuah batu, Yoshi langsung berenang ke tepi sungai dan mencoba menaiki tepian sungai itu yang dipenuhi dengan tebing bebatuan. Singkat cerita, disinilah awal mula cerita Yoshi Gilbert tersesat di pedalaman hutan Amazon, dan Yoshi tersesat berminggu-minggu di sana. Setelah itu, tanpa sengaja Yoshi melihat tasnya yang hilang hanyut di sungai. Kemudian dia mengambilnya. Setelah itu Yoshi pun melanjutkan mencari Kevin, namun tetap saja tidak menemukannya. Kevin! Kevin! Keesokan harinya, Yoshi membuat pesan untuk Kevin bahwa dirinya akan pergi ke Kuriflaya, dan ditambah juga Yoshi meninggalkan beberapa makanan untuk Kevin. Hari ke-6, setelah Yoshi tersesat, ia kehabisan makanan dan terpaksa mencari di hutan. Dia pun menemukan ular. Awalnya takut, tapi namanya orang lapar, ya sikat saja. Lalu Yoshi terpaksa memakan telur yang ternyata isinya sudah menjadi anakan burung. Lalu dia melanjutkan perjalanan, dan ketika dia berhenti melihat map, ia mendapati ada benjolan di kepalanya. Namun di benjolan itu ada yang bergerak.
Dan malamnya, ketika Yoshi ingin tidur, ia selalu berhayal tentang teman-temannya. Dan dia pun hampir dimangsa oleh jaguar. Paginya, benjolan di kepalanya semakin membesar dan membuatnya kesakitan. Oleh karena itu, dia terpaksa mencukilnya. Dan ternyata, itu adalah sebuah parasit yang menyerupai cacing. Kemudian, Yoshi melanjutkan perjalanan dan singkatnya, Yoshi sampai di Kuriflaya, bahkan dia menemukan tempat suku Indian tersebut. Namun, keadaannya sudah lama ditinggalkan. Oleh karena itu, Yoshi pun akan melanjutkan ke Runeberg. Walaupun itu jaraknya sangat amat jauh. Dan sialnya, waktu Yoshi akan melanjutkan perjalanan, kaki Yoshi terluka parah, sama halnya seperti kaki Markus. Keesokan harinya, ketika ia melanjutkan perjalanan, ternyata dia hanya berputar-putar di daerah itu saja, dan itu membuat Yoshi menjadi kesal. No! No! You! No! Sedangkan di sisi lain, Kevin ditemukan oleh warga sedang terdampar di pinggiran sungai. Namun beruntungnya Kevin masih hidup dan dibawa ke pemukiman warga, lebih tepatnya di Runeberg. Singkatnya, setelah Kevin membaik, Kevin langsung menemui Kapten Armando Ruiz dan melaporkan apa yang terjadi, dan meminta pertolongan untuk mencari Yoshi yang hilang di pedalaman hutan Amazon. Hello! Hello! I'm here! Down here! Kemudian Kevin mencari Yoshi di jalur udara, namun hal itu sia-sia karena Yoshi sulit dilihat. Kemudian Kevin menemui Kapten Armando Ruiz lagi, dan Kevin memberitahukannya bahwa dia tak bisa menemukannya lewat jalur udara. Namun Kapten Armando Ruiz menyangkal mungkin Yoshi telah mati, karena Yoshi telah hilang di hutan Amazon selama 3 minggu. Kapten Armando Ruiz pun menyuruh Kevin pulang. Akan tetapi Kevin bersikeras akan terus mencari Yoshi di jalur sungai, walaupun itu mempertaruhkan nyawanya, karena Kevin beranggapan Yoshi masih hidup. Okay. Espera ahí. Come. Lalu Kapten Armando Ruiz pun langsung iba dan akan membantunya satu kali lagi. Dan Kapten Ruiz menyuruh Kevin menemui seseorang yang bernama Padetiko. Karena Padetiko ini tahu tentang seluk-beluk sungai Ituichi, yaitu sungai yang menghanyutkan Kevin dan Yoshi. Namun sayangnya sama Padetiko pun menyangkal bahwa orang yang hilang selama 3 minggu di hutan Amazon tidak akan selamat. Dan Padetiko pun menyuruh Kevin untuk pulang. Tapi Kevin bersikeras dan memohon pertolongan Padetiko. Sekali lagi itu saja. Tapi tetap Padetiko menolaknya. Lalu Kevin pun mencoba ingin membeli perahu itu. Akan tetapi Padetiko menganggap Kevin bercanda dan menganggapnya sudah gila. Crazy gringo. Lalu Padetiko pun kasihan dan membantu Kevin untuk mencari Yoshi. Dan kemudian mereka pun berangkat untuk mencari Yoshi. Sedangkan di sisi lain, Yoshi yang sangat kelelahan yang tetap berjalan ke arah Runeberg. Di tengah hutan dia bertemu dengan seorang perempuan yang dikiranya adalah suku Indian yang terakhir, dan Yoshi amat sangat menjaganya. Tapi sayangnya itu cuma hayalan Yoshi saja. Just protect you. We'll keep each other warm. Keesokan harinya, setelah hal itu, Yoshi tetap menyusuri hutan dan tanpa sengaja Yoshi masuk ke lumpur hisap. Di situ Yoshi hampir mati karena sudah kehilangan tenaga untuk keluar dari lumpur hisap itu. Dan tanpa sengaja dia melihat buku keberuntungan pamannya itu dan mengingat pamannya, yang kemudian membuat Yoshi kembali semangat dan berhasil keluar dari lumpur hisap itu. Setelah keluar, Yoshi sangat kehabisan tenaga dan terpaksa dia menghujani dirinya dengan kerumunan sumut api hutan Amazon. Karena dengan gigitan semut tersebut, supaya tetap bisa menjaga kesadaran Yoshi dan memberikan tenaga terakhir untuk supaya bisa berlari ke sisi sungai. Setelah sampai di sisi sungai, lalu Yoshi membuat tanda Y dari batang pohon agar seseorang dapat menemukannya. Hari ke-19. Tanpa sengaja, Kevin berhenti di tepi sungai. Karena Padetiko memberitahukan Kevin bahwa tidak bisa melanjutkan pencarian karena arus sungai yang sangat deras. Dan tanpa diketahui Kevin, di tempat mereka berhenti tersebut ada Yoshi. Bahkan tanda Y itu tidak membantu sama sekali. Dan ketika Kevin akan meninggalkan tempat itu karena sudah putus asa,
Dan tanpa sengaja Kevin menengok ke tempat tadi dan melihat Yoshi. Sontak Kevin pun berteriak dan langsung menghampiri Yoshi dan memeluknya. Sedangkan Pak Detiko tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu Yoshi pun dibawa ke pedesaan untuk segera dirawat. Bahkan penduduk desa yang melihat Yoshi bisa selamat dari hutan tersebut terheran-heran dan langsung mengucapkan puji syukur. Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life. Kemudian di akhir film ada beberapa tulisan bahwa Yoshi dan Kevin kembali ke lepas dan berharap dapat menemui Marcus dan Carl. Namun mereka tak pernah kembali. Kevin mencari mereka tanpa hasil. Mereka tak pernah terlihat lagi. Lalu diketahui Carl dicari oleh polisi karena telah membawa turis masuk ke hutan sebelumnya. Dan di sana tidak ada suku Indian yang seperti apa yang dikatakan Carl. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu alasannya Carl memandu mereka ke hutan. Nah, itulah akhir cerita dari Yoshi Ginsberg. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.